Untuk bisa di tahap sekarang itu bukan proses yang mudah ya Sobat Muda Mendunia. Saya juga berjuang dan berusaha untuk memaksimalkan potensi saya sehingga pada kesempatan ini saya bisa berkesempatan untuk berkuliah di UMY dengan 0 UKT atau bebas biaya kuliah. Banyak sekali beasiswa, jadi saya coba untuk mendaftar dan alhamdulillah lolos. Dan itu kesempatan yang menurut saya berharga dan bisa mengantarkan saya ke sini. Aku berusaha untuk bisa memanage waktu dengan baik itu dengan cara, ya sebenarnya aku masih berusaha dan berproses untuk bisa beradaptasi lebih baik lagi. Merdekalah di mimpi kalian sendiri, merdekalah di cita-cita kalian sendiri. Perjuangin cita-cita itu dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya. Karena kesuksesan itu tuh tergantung dari apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, ketemu Farah hari ini di UMY Talk Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Sobat, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Sobat berada, kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tentunya jangan lupa minum vitamin, karena cuaca lagi agak kurang bersahabat ya. Kadang hujan dan juga kadang panas. Oke, ngomong-ngomong, Sobat pernah gak sih ngerasain kalau kadang itu Sobat Muda Mendunia punya cita-cita ataupun keinginan untuk berpendidikan yang tinggi ataupun sampai S2, sampai S3, tapi terkadang terhalang oleh faktor ekonomi ataupun faktor biaya pendidikan di Indonesia yang semakin tinggi. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kita hari ini sudah kedatangan salah satu narasumber dari mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang usut punya usut, dia ini berkuliah di Fakultas Kedokteran. Sobat Muda Mendunia pasti pengen gak sih kuliah di Fakultas Kedokteran tapi dengan bebas biaya atau UKT 0 rupiah. Langsung saja, ini dia narasumber kita, Nurin Ardilah Ulfa. Halo Nurin. Halo Sobat Muda Mendunia, perkenalkan nama aku Nurin Ardilah Ulfa. Teman-teman akrab panggil aku Nurin. Aku dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2024. Oke, Nurin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Ya lagi sibuk tutorial, praktikum yang namanya masih mahasiswa baru ya Kak ya. Jadinya masih sibuk untuk membahas tentang anatomi dasar begitu. Oke, ngomong-ngomong nih, kamu kan suka buat video TikTok ya? Nah, ternyata tuh video TikToknya Nurin, Sobat Muda Mendunia, itu tuh FYP di TikTokku, yang mana dia tuh sering membagikan informasi-informasi terkait dengan UKT 0, kemudian beasiswa-beasiswa baik itu di UMY ataupun di kampus di luar UMY. Dan tentunya sangat inspiratif, dan kalian boleh banget kepoin TikToknya Nurin. Apa TikTokmu Nurin? Boleh banget dong, NURINARDHILLAH_. Oke, itu tadi. Ngomong-ngomong, Nurin ini sebagai salah satu penerima UKT 0 ataupun bebas biaya, gimana sih Nurin perasaannya kalau boleh tahu? Alhamdulillah, rasanya bangga, bersyukur dan terharu banget. Bangga atas usaha diri sendiri dan bersyukur karena diberikan doa-doa tulus dari orang-orang sekitar, baik itu dari orang tua, baik itu dari keluarga, dan juga dari teman dan kerabat gitu Kak. Oke, kalau untuk proses akhirnya Nurin bisa dapat UKT 0, mungkin boleh diceritain Nurin kayak mungkin gimana perjalanannya, kemudian strugglingnya Nurin apa aja sih untuk akhirnya Nurin bisa bebas biaya kuliah di UMY. Oke, jadi untuk bisa di tahap sekarang itu bukan proses yang mudah ya Sobat Muda Mendunia. Saya juga berjuang dan berusaha untuk memaksimalkan potensi saya sehingga pada kesempatan ini saya bisa berkesempatan untuk berkuliah di UMY dengan 0 UKT atau bebas biaya kuliah begitu. Dan keinginan saya ini sudah berada di sejak kecil karena saya ingin bermimpi dan bercita-cita setinggi-tingginya tanpa membebani orang tua. Jadi saya berusaha sekeras mungkin untuk berprestasi sejak kecil supaya nanti kuliahnya untuk berpendidikannya itu bisa bebas kuliah gitu. Dan alhamdulillah kesempatan untuk
mendapatkan UKT 0 atau Iya. bebas kuliah ini di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga banyak sekali beasiswa. Jadi Iya, saya benar. coba untuk mendaftar dan alhamdulillah lolos. Lolos begitu. Banyak juga ya ternyata Nurin dari kecil berarti udah ikut banyak organisasi ya? Iya, betul. Atau pencapaian-pencapaian apa Nurin? Oke, jadi saya tuh dari SMP tuh udah berkecimpung di dunia pondok pesantren, dan masuk ke SMA juga udah masuk di pondok pesantren juga di Iya. SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Oh. Nah, di situ aku berusaha untuk bisa memaksimalkan kesempatan menghafal Al-Qur'an, karena Masya Allah. iya, karena salah satu nilai plus mendaftar di UMY itu dari hafalan juga. Oke. Terus saya juga di SMA tuh aktif dan suka banget di olimpiade dan di klub debat. Ya, jadi dulu di SMA itu ada komunitas debat, dan aku tuh berusaha untuk bisa mengembangkan potensi aku di debat itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu di SMA itu ada pembina yang menyarankan untuk mengikuti parlemen remaja. Parlemen remaja ini merupakan edukasi politik dari DPR RI untuk SMA anak-anak SMA di Indonesia. Nah, waktu itu kalau nggak salah yang mendaftar sekitar 4 ribuan, dan aku mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah lolos dan diberikan kesempatan untuk datang langsung ke DPR RI dan bisa merasakan atmosfer dari bagaimana cara kita membuat undang-undang, merancang begitu. Dan itu kesempatan yang menurut saya berharga dan bisa mengantarkan saya ke sini gitu. Keren banget Nurin, ternyata banyak banget ya pencapaian-pencapaianmu. Kemudian sejak SMA sudah jadi kader Muhammadiyah ternyata Nurin ini. Oke. Iya, betul. Iya, kemudian kan Nurin nih yang kayak tadi aku bilang ya, kalau di UMY ini Nurin bebas biaya kuliah. Nah, dengan pencapaian ini yang mana nggak semua orang di sini bisa mendapatkan kesempatan kayak Nurin. Nah, apakah UKT 0 ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keinginan Nurin ke depannya? Alhamdulillah dengan adanya kesempatan untuk kuliah dengan bebas biaya atau 0 UKT itu memberikan semangat untuk saya bisa berproses dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya, dan bisa meningkatkan semangat saya untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini gitu. Dan karena adanya beasiswa 0 rupiah ini atau 0 UKT itu bisa membuat saya lebih bisa fokus untuk belajar akademik gitu. Iya. Jadi tidak perlu memikirkan biaya dan segala macamnya Iya. begitu. Pasti tentunya Sobat Muda Mendunia, walaupun kita berkuliah, tapi seperti Nurin ini dia tetap tidak melupakan pengembangan soft skill, karena soft skill tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang apapun aspek di dalam kehidupan kita. Bener Nurin? Betul. Setuju? Setuju dong. Oke. Nurin tuh sekarang berarti di UM-nya semester? Semester 1. Oh, baru maba banget ya, 2024 Iya, ya berarti betul. ya? Iya, oke. Sebagai maba di UMY, ada nggak sih Nurin ikut organisasi? Ya, jadi di Fakultas Kedokteran sendiri itu mewajibkan mahasiswanya untuk bisa mengikuti minimal 1 organisasi. Oke. Nah, itu bertujuan untuk bisa memaksimalkan potensi dari mahasiswanya itu. Dan alhamdulillah aku ikut di salah satu organisasi, yaitu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selain itu, IMM. IMM. Selain itu merupakan kewajiban dari fakultas, ini juga merupakan kewajiban dari tanggung jawab sebagai penerima beasiswa dokter gitu. Oke, jadi salah satu syarat untuk penerima beasiswa ataupun bebas biaya itu di Fakultas Kedokteran dengan mengikuti salah satu IMM. Iya, IMM, karena kan Oke. beasiswanya dari Muhammadiyah. Nah, jadi untuk kader-kader Muhammadiyahnya Oke. diharapkannya kader-kadernya bisa untuk memaksimalkan di organisasi otonomnya, salah satunya IMM gitu. IMM gitu. Oke, tadi kan Nurin jelasin nih kalau, dan yang aku tahu nih dari kita ngobrol-ngobrol dari kemarin, kalau jadwalnya Nurin ini Sobat Muda Mendunia sangat padat gitu di Fakultas Kedokteran. Banyak praktikum, banyak kelas dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Nurin masih mengikuti salah satu IMM di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau Nurin boleh berbagi kepada Sobat Muda Mendunia, kira-kira apa sih time management apa sih yang Nurin gunakan untuk bisa membagi waktu antara belajar akademik dan juga peningkatan soft skill itu sendiri? Ya, jadi aku berusaha untuk bisa
memanage waktu dengan baik itu dengan cara, ya sebenarnya aku masih berusaha dan berproses untuk bisa beradaptasi lebih baik lagi, tapi usaha yang aku lakukan itu dengan cara seperti to do list gitu Kak. Jadi kita tuh memprioritaskan yang kira-kira deadline-nya tuh lebih awal, dan yang kira-kira yang lebih urgent itu yang mana, maka itu yang aku dahulukan gitu. Nah, sebisa mungkin aku juga nggak mempersatukan atau mencampur adukan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain gitu. Jadi bisa satu-satu dan insya Allah itu maksimal gitu. Berarti memang time management itu perlu untuk kita pelajarin sejak dini ya. Iya, supaya betul. bisa membagi waktu benar-benar membagi waktu sobat muda mendunia. Selanjutnya ada satu hal yang pengen aku tanya ini Nurin. Alhamdulillah banget Nurin bisa mendapatkan bebas biaya kuliah di UMY. Nah, kira-kira hal apa sih, action apa sih yang Nurin kasih kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa merasakan kebahagiaannya Nurin, ataupun masyarakat itu bisa mendapatkan imbas kebaikan dari apa yang sudah diberikan UMY kepada Nurin saat ini. Ya, jadi salah satu tujuan hidup aku ya Kak, itu bisa bertumbuh, berkarya, berdaya, dan berdampak. Nah, dalam hal ini aku bisa memaksimalkan dampaknya itu dengan cara menyebarluaskan informasi terkait beasiswa yang sekiranya banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu terkait informasi beasiswa, maka aku bisa berkomitmen untuk membantu teman-teman untuk bisa menyebarluaskan informasi beasiswa itu gitu. Karena dulu aku juga kayak gitu Kak, jadi aku mencari tahu informasi itu dari banyak alumni-alumni beasiswa dokter, dan banyak teman-teman yang belum tahu informasi itu, dan aku juga harus berusaha bisa dapetin informasi itu gitu, dan alhamdulillahnya bisa dapat dari alumni-alumni beasiswa dokter gitu. Jadi Nurin ini buat konten ya tadi yang aku bilang di TikTok itu ya, supaya masyarakat di luar sana itu lebih mudah mencari informasi ya. Iya, betul banget. Karena kan sekarang TikTok dan Instagram kan masih jadi media sosial yang abis gitu iya, ya. Betul. Jadi banyak masyarakat yang mengakses media sosial itu gitu. Jadi itu kesempatan buat aku untuk bisa memaksimalkan dampaknya di situ. Sobat muda mendunia, kemudian kira-kira ada nggak sih Nurin tips dan juga trik yang bisa Nurin bagikan kepada sobat muda mendunia yang ada di rumah? Apa sih yang bisa dilakukan sejak saat ini, ataupun yang mereka sedang mungkin sekarang lagi duduk di bangku SMA kelas 3, apa yang bisa dilakukan? Jadi teman-teman, kita boleh realistis dengan keadaan, tapi jangan sampai keadaan itu membatasi hak kita untuk bermimpi setinggi-tingginya. Jadi merdekalah di mimpi kalian sendiri, merdekalah di cita-cita kalian sendiri. Perjuangin cita-cita itu dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya. Karena kesuksesan itu tuh tergantung dari apa yang kita lakukan. Maka mulai sekarang cobalah untuk berani menaklukkan dari ragam mimpi-mimpi itu gitu. Jadi teman-teman jangan takut, karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki gitu. Jadi kuat tulus doa dan kuat ikhtiar gitu. Ikhtiar dan tawakal harus seimbang gitu. Masya Allah, sangat bijak ya sobat muda mendunia Nurin ini. Alhamdulillah, harusnya UM ini merasa bersyukur karena memiliki salah satu kader Muhammadiyah yang sangat inspiratif seperti Nurin. Ya, alhamdulillah aku juga bersyukur bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mantap. Terakhir banget Nurin, aku pengen Nurin sebutin 3 kata untuk UMY. Yang pertama, sukses. Yang kedua, bermanfaat. Dan yang ketiga, jaya selalu. Jaya selalu. Iya. Semoga UMY bisa selalu memberikan kebermanfaat untuk umat yang ada di luar sana, dan juga bisa lebih memberikan banyak mungkin ya beasiswa ataupun fasilitas kuliah gratis ataupun bebas biaya. Keren banget Nurin. Terima kasih banyak ya untuk waktu yang udah Nurin luangkan bisa datang ke podcast ini. Kemudian semoga kisah Nurin ataupun perjuangan Nurin bisa menginspirasi ataupun berdampak kepada sobat muda mendunia yang udah nontonin kita nih. Mungkin kurang lebih 15 menit. Iya, 10 atau 15 menit ya. Dan yang paling penting sobat muda mendunia, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, ataupun ketika sobat muda mendunia memiliki topik ataupun isu yang pengen kita bahas di podcast ini, jangan lupa komen. Dan tentunya
Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah mantengin aku sama Nurin di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.